Hai semuanya, selamat pagi dan semangat pagi semuanya. And now, meet again with Nur Ekaningsih channel here. And today's material that I will try to to tell you, and also try to introduce you is how to manage the link for Google Classroom for the next meeting. Kita akan coba mempelajari bagaimana membuat link meeting dengan menggunakan Google Classroom, begitu ya. Jadi Google kalau biasanya kadang kan membuat langsung instant meeting, ketika hari itu pertemuan langsung dibuat Google Meet, langsung ketemu linknya, langsung di-share begitu. Sekarang kita akan mencoba untuk we are going to manage first for the next week meeting for many meetings that we are going to plan for next week. Jadi kita akan mencoba untuk memplanning pertemuan gitu ya, dengan menggunakan Google Link, jadi Google Meet gitu ya. Jadi Google Meet-nya pun nanti bisa digunakan untuk dilingkan juga ya dengan tugas-tugas di Google Classroom. Begitu. Ya, sekarang kita akan coba dulu untuk membuat link Google Meet-nya yang akan kita rencanakan pertemuan di minggu depan. Oke, saya akan share screen bagaimana membuatnya. Kita akan masuk ke Google gitu ya. Kita akan masuk ke Google. Ya, sini. Kita masuk ke Google. Setelah ke Google, kita akan melihat di sisi kanan. Di sisi kanan di sini, ya. Di sini ada yang namanya Google Calendar. Jadi, pembuatan pertama kita masuknya ke Google Calendar dulu. Jadi Google tidak langsung melalui Google Meet, tetapi kita lewat Google Calendar dulu. Kita klik di sini Google Calendarnya. Begitu. Ya, ini adalah kalender bulan Februari. Ya, kita akan merencanakan pertemuan berarti sudah masuk ke bulan Maret. Ya, jadi kita geser aja, itu ada klik digeser, yaitu untuk bulan Maret 2021. Misalnya kita ada kelas untuk hari Senin berarti tanggal 1 Maret, kita klik di tanggal 1 Maret di sini. Kita klik di sini gitu ya, tanggal 1. Kemudian di bagian atas itu ada menu create. Create berarti adalah membuat. Jadi kita create di sini, kita klik create-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu semua dan teman-teman semua ya, and all subscribers ya. So we can learn here ya together about how to make link for the Google meeting for the next week meeting. Jadi kita akan buat pertemuan minggu depan. Jadi linknya sudah terpatok dan bisa menjadi reminder, menjadi pengingat. Jadi biasanya dia akan muncul, nanti kita akan coba remindernya itu bagaimana, pengingatnya bagaimana, kita akan ikuti terus. Oke, ikuti terus videonya, jangan lupa klik subscribe gitu ya. Sekarang kita masuk ke sini. Setelah klik tadi di create gitu ya, kita akan disuruh add title. Add title di sini berarti Anda harus memberikan judul kelas atau pertemuan yang akan kita lakukan di tanggal 1 di hari Senin itu. Contoh, misalnya saya punya kelas yaitu Reading for Academic Purposes. Ya, ini adalah contoh pertemuan saya untuk perkuliahan ya. Jadi ini adalah nama mata kuliahnya yang akan saya berikan di hari Senin tanggal 1 Maret. Oke, setelah kita masuk ke judul ya, jadi judulnya sudah sesuai dengan mata kuliah, kemudian dikasih misalnya Meet 1 jadi ya, pertemuan pertama Meet 1 tuh. Kemudian setelah itu kita klik di sini yaitu di event. Nah, event itu adalah hari tanggal yang akan kita laksanakan perkuliahan atau kelasnya gitu ya.
Jadi ini sudah betul, yaitu karena kita tadi di Google Calendar sudah mengklik tanggal 1 gitu ya, berarti Maret, Monday gitu, hari Senin. And then we are going to set the time. Sekarang kita akan setting waktu, set the time here, jam berapa perkuliahannya ya. Jadi perkuliahannya misalnya saya mulai perkuliahan itu jam 10.20. Nah, kita bisa lihat di sini ya, there are two kinds of times ya. One of them is AM and then PM. Berarti yang AM itu pagi, kalau PM itu berarti sudah mulai petang gitu ya, sudah sore, itu berarti sudah masuk ke PM. Sekarang kita akan mencari jam 10.20, berarti kita kasih 10.2, 10.20, kemudian AM karena masuknya masih AM. Kemudian akan selesai jam berapa? Selesainya kalau perkuliahan, satu perkuliahan adalah 100 menit gitu ya, berarti saya harus selesai pukul 11.50 ya. Jadi AM masih AM gitu ya. 11.50 berarti 1,5 hours. Di sini ada saat 11.50, sudah tinggal klik. Nah, begitu. Semuanya AM ya. Kemudian ini tidak perlu all day karena kita hanya setting untuk hari Senin itu saja. Jadi tidak usah all day gitu ya. Kemudian does not repeat, tidak akan diulang ya. Jadi tidak perlu diulang begitu. Kemudian baru sampai di sini kita disuruh add guest. Siapa add guest di situ? Add guest di sini adalah Bapak Ibu guru bisa memasukkan email anak-anak. Jadi email mahasiswa kalau saya kan. Jadi saya memasukkan email salah satu mahasiswa yang ada di sini gitu ya. Jadi find add guest gitu ya. Saya akan coba ketik misalnya. Nah, begitu. Saya sudah menemukan satu mahasiswa di email saya, yaitu ini ya. Jadi satu email saya masukkan, jadi nanti got it gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah got it, sudah didapat emailnya. Jadi kita di sini adalah sebagai organizer-nya, kita yang mengontrol pertemuan itu. Sebagai organizer, kita yang membuat linknya begitu. Dan kemudian kita akan undang. Kenapa kita mengundang semua siswa-siswa kita di sini? Itu akan memudahkan Bapak Ibu guru supaya tidak selalu admit. Jadi ketika dia lepas dari Google Meet, dia akan bisa langsung masuk lagi. Jadi tidak perlu Bapak Ibu guru untuk mengadmit berulang-ulang. Jadi akan lebih mudah untuk menghandle mereka. Jadi walaupun mereka keluar masuk, itu mereka lebih mudah untuk masuknya daripada kita harus mengadmit berulang-ulang. Jadi itu adalah kemudahan ketika kita sudah meng-add guest di sini. Jadi menambah apa itu nama-nama email dari peserta didik ya, dari anak-anak, kemudian atau kalau saya adalah mahasiswa. Jadi semua email mahasiswa saya masukkan di sini. Saya akan tambahkan satu lagi, misalnya ya ini misalnya, kemudian ada lagi saya tambahkan, kita coba 3 ya kita coba 3 ya. Jadi nanti ini adalah add guestnya adalah email dari, kita minta email saja dari anak-anak yang sudah benar-benar email terverifikasi. Jadi mereka tidak gonta-ganti email untuk masuk ke Google Meet ya, sudah itu masuknya gitu ya Bapak Ibu. Sampun sudah ya. Setelah kita apa itu, kita kasih di sini adalah invite ya. Jadi kita bisa klik di sini guest permission-nya. Jadi untuk masuk ke link yang kita akan buat itu kita klik saja semuanya. Jadi design modify apa itu, kita jangan dimodify ya, maaf, jangan modify event, tapi defaultnya bisa invite others sama si guest list begitu. Jadi kita bisa mengundang yang lain juga, tidak hanya peserta didik kita. Kalau peserta didik kita sudah ada di sini, sudah ada di email, dia bisa masuk secara langsung tanpa kita admit.
begitu. Jadi kita tidak susah-susah mengadmit, bisa masuk sendiri, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan coba buat linknya. Jadi kita join with Google Meet, itu di sini linknya. Jadi ini sudah ada link yang tercipta dari apa yang sudah kita buat tadi. Jadi ini linknya sudah ada meet.google.com/orh. Ini adalah sudah linknya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal copy paste di sini. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan add location, misalnya Bapak Ibu sedang di SMP mana, sedang di SMA mana, begitu ya. Misalnya saya di Unisula, berarti di sini nanti akan terdeteksi bahwa mengajarnya dari Unisula, begitu. Nah, sudah. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat kalau ingin mengcopy linknya, begitu, Bapak Ibu bisa copy meeting link di sini. Jadi nanti sudah kita kita klik kopinya, kita klik link kopinya ini, tinggal kita share ke anak-anak, atau disimpan dulu ya, atau kita simpan dulu, karena di sini nanti sudah anak-anak tinggal masuk, sudah ada reminder nanti. Jadi Bapak Ibu tidak meng-share pun nanti mereka di emailnya sudah mendapatkan reminder. Nah, di sini Bapak Ibu description-nya bisa ditulis, yaitu misalnya kelasnya membicarakan tentang apa. Kalau tadi saya reading for academic purposes, berarti reading skimming, misalnya skimming for the topic of membuat deskripsi dari mata kuliahnya. Itu untuk pertemuan pertama adalah dari jurnal, misalnya seperti itu. Kalau untuk tingkat SMP sama mungkin lain, gitu ya. Kemudian di sini ya, di sini Bapak Ibu akan memberikan notification. Nah, kalau di sini kan sudah ada, di bawah ini akan ada nama Bapak Ibu semua sebagai organizer, gitu kan. Bapak Ibu akan memberikan notification kepada muridnya berapa menit sebelumnya. Nah, kita akan notify, kita klik aja ya, ini bisa ada pilihan gitu ya. Jadi pilihannya yang ada di bentuk gambar lonceng di sini ya. Kita akan melihat ada gambar lonceng di sini untuk menambahkan notification, yaitu sebagai reminder peserta didik supaya ketika yang sudah ditambahkan di guest itu, semua peserta didiknya akan menerima notifikasi bahwa hari itu ada pertemuan, ada perkuliahan. Jadi ini saya klik saja 15 menit sebelumnya saja, begitu. Jadi mereka sudah persiapan 15 menit sebelumnya. Walaupun Bapak Ibu bisa memilih banyak ini, 1 jam sebelumnya, 1 hari. Kalau 1 hari kan terlalu lama gitu ya. Jadi mereka kalau sudah kelamaan malah justru lupa, 1 day before. Jadi lebih baik ke arah 15 minutes before atau 10 minutes before gitu ya. Jadi ke 15 menit sebelumnya sudah ada notifikasi email atau 10 menit sebelumnya. Oke, setelah kita klik di 15 menit sebelumnya, 15 minutes before, we are going to save. Kita akan coba save di sini. Ya. Would you like to send invitation email to Google Calendar guys? Yes. Jadi kita send saja. Jadi Google Kalendernya akan menyimpan, gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuka kalender ini ya, ketika yang biru ini kita klik ya. Nah, seperti ini, dia akan memuat seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengklik di sini untuk mengcopy linknya. Copy link. Nah, ini successfully copied to clipboard. It means that Bapak Ibu sudah berhasil mengcopy linknya untuk bisa masuk ke Google Classroom itu, ke Google Meet. Nah, ke Google Meet yang akan digunakan sebagai meeting di pertemuan yang akan datang, yaitu di Monday, March 1 ya, March the 1st ya. Jadi di tanggal 1 Maret ya, jam 10.20 sampai dengan 11.50. Begitu, sangat mudah sekali Bapak Ibu guru. Jadi tidak setiap saat langsung instan gitu ya. Jadi biar lebih terplanning, lebih terencana, lebih baik. Jadi ketika murid itu tidak setiap saat dadakan
kemudian tiba-tiba Google Meet gitu ya. Nah, itu yang kadang bisa membuat kaget oleh para peserta didik, jadi surprise gitu ya. Surprise-nya karena kadang mau join kesulitan gitu. Dan caranya yang lebih mudah supaya anak-anak bisa masuk tanpa kita admit itu adalah caranya seperti itu tadi. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan email anak dari guest ya, dari tamu yang akan diundang. Otomatis anak-anak adalah tamu kita yang akan masuk ke dalam Google Meeting kita. Nah, begitu Bapak Ibu, jadi kita merencanakan Google Meet untuk minggu yang akan datang. Oke, sekali lagi kita akan membuat classroom lagi. Contohnya misalnya saya akan membuat untuk di hari Rabu. Ya, saya klik tanggal 3 Maret. Ya Bapak Ibu, seperti tadi sama, kita masuk ke create. Ya. Kemudian kita kasih judul, misalnya judul pelajaran yang akan diberikan gitu ya. Kalau saya adalah mata kuliahnya English for Electrical Engineering, begitu ya. Kemudian setelah diberikan judul tadi, kita klik di event, tanggalnya sudah ada. Nah, jamnya kemudian kita setting jam berapa. Misalnya saya mau ada kelas adalah jam 13, yaitu jam 1 tapi sudah masuk PM. Nah, kalau jam 13 siang itu kita sudah masuk ke 1 PM ya Bapak Ibu. Jadi 1 PM kemudian berhenti di 2:40 ya, 100 menit ya. Kalau saya kan mata kuliah, satu mata kuliah ada 100 menit gitu ya. Oke, sudah. Kemudian ini sudah tersetting rapi. Kemudian kita add guest tadi ya. Jadi add guest tadi adalah nama mahasiswa Bapak Ibu semua ya. Jadi mahasiswanya siapa saja ya. Kemudian kita add guest satu-satu. Sudah semua 30 misalnya satu kelas, atau 36 begitu ya. Kalau SMP mungkin 40 kurang sedikit gitu ya. Kemudian di sini sudah kita temukan untuk linknya. Kemudian add location, Anda berada di mana, Unisula ya. Kalau saya berada di Unisula di Bapak Ibu. Kemudian description-nya apa, misalnya introducing others gitu ya. Mata kuliahnya adalah untuk perkenalan untuk orang lain gitu kan. Tuh. Kemudian lanjut ke bawah, kita berikan notifikasi. Kita ambil 15 minutes before. Nah, kemudian kita save. Nah, kita send. Lanjut, sudah. Kita akan klik di sini, kita copy linknya di sini untuk ya diberikan di anak-anak. Atau kita schedule dalam 1 minggu link untuk pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini, pertemuan ketiga ini. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu guru yang SMP kan 1 minggu bisa beberapa kelas gitu ya. Jadi ini kelas misalnya 1A, kemudian ini 1B gitu ya, 7A, sorry maaf, kalau SMP itu 7 ya, 7A, 7B, 7C misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa men-setting dan Bapak Ibu sendiri pun akan mendapatkan notifikasi. Jadi tidak lupa untuk kriteria kapan akan mengadakan Google Meet bersama anak-anak. Begitu yang bisa saya sampaikan sedikit. Kemudian untuk checking ya notifikasi, Bapak Ibu nanti akan menemukan seperti ini. Contoh ya, ini Bapak Ibu ada contoh ya, yang ketika saya memberikan apa itu istilahnya menjadi organizer begitu, menjadi organizer. Kemudian undangan saya ke email itu di accepted oleh yang saya undang ya. Jadi saya membuat Google Meet, kemudian undangannya begini, jadi ini adalah yang saya undang begitu. Jadi kriteria yang biru-biru ini adalah beliau-beliau yang hadir begitu. Jadi email yang hadir akan tercetak biru seperti ini begitu ya. Jadi ketika accepted, menerima undangan gitu ya, beliau akan masuk secara otomatis untuk ke Google Meet.
dengan menggunakan email yang saya masukkan ke @guest begitu. Gitu. Jadi sebelum pertemuan dimulai itu ada notifikasi yang akan keluar. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merecord Google Meet itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau merecord Google Meet, saya akan contohkan seperti ini. Saya akan masuk di Google Meet. Ketika sudah masuk ke linknya, iya, ini saya pakai instant meeting saja supaya bisa merecord begitu. Iya. Bapak Ibu pakai kamera biar muncul wajah saya gitu. Oh, tidak bisa saya buka. Ya, jadi saya ada di sini aja. Jadi ada di bawah, bagian bawahnya ada titik 3 di bagian bawah ketika Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik di sini untuk merecord meeting. Jadi pertemuan itu ketika pembelajaran bersama peserta didik, Bapak Ibu bisa merekam ya. Jadi tidak kehilangan anak-anak, juga bisa di-share ke anak-anak melalui Google Drive linknya begitu. Bapak Ibu akan mengganti background layar Bapak Ibu yang ada di belakang, misalnya Bapak Ibu ingin menggantinya yang lebih manis. Ini di sini juga ada change background. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengganti. Nah, itu di titik 3 bawah tadi diklik, di bawahnya record ada change background. Change background it means berarti Bapak Ibu akan mengubah background bagian belakang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar. Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Nah, begitu Bapak Ibu, jadi pertemuannya bisa lebih menarik ya. Jadi bisa lebih bisa menyamankan anak-anak. Setelah change background, Bapak Ibu ada ketika Bapak Ibu presentasi gitu ya. Ketika presentasi di bagian bawah pojok kanan itu, setelah sampingnya kalau saya membuka satu artikel PDF misalnya Bapak Ibu ya, saya buka dulu di luar ya, baru nanti Bapak Ibu bisa masuk lagi ya, bisa masuk lagi. Jadi present now ini klik, kemudian a windownya yang tengah ini, kemudian Bapak Ibu bisa mengambil slide-nya yang sudah dibuka tadi, berarti yang ini PDF. Kita bagikan di sini. Nah, ini akan muncul. Nah, jadi bisa ditampilkan. Kalau slide berarti PowerPoint gitu ya, berarti bisa di slideshow. Nah, walaupun kita melihat hanya screen-nya saja, hanya di sini menerangkan begitu, tetapi anak-anak bisa melihat. Walaupun kita tidak bisa melihat para peserta didik kita bisa melihat di sini. Kemudian untuk menghentikan, di bawah bagian biru ada hentikan berbagi. Tinggal klik di hentikan berbagi, Bapak Ibu sudah keluar dari Google dari Google Meet ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat anak-anak kembali. Sedikit berbagi bagaimana cara men-setting atau membuat link Google Meet untuk pertemuan-pertemuan yang akan dilaksanakan. Jadi sudah terplanning dengan baik. Jadi dengan memplanning seperti itu, kita juga mendapatkan pengingat, notifikasi. Jadi kita tidak lupa, anak-anak peserta didik juga mendapatkan notifikasi. Mungkin kalau bu gurunya yang lupa, anak-anak juga bisa mengingatkan bahwa mendapatkan notifikasi untuk Google Meet pembelajaran di hari itu. Terima kasih. Itu yang bisa saya bagi untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila mana video ini bermanfaat. Bisa di-share loh, silahkan. Lebih banyak yang tahu, lebih bermanfaat. Thank you very much for today. See you again on the next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.